sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Agenda 8 sekaligus penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Setingkat Indonesia dan BPD DKI. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, sekolah dan guru dari SD di Jakarta dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul karena hari ini adalah peluncuran tahun ke-8 dari Agen PNI. Kita lihat posternya di sana, Agen PNI ini udah memasuki tahun ke-8, yang mana juga pada hari ini kita akan mengadakan penandatanganan antara Citibank dan DKI dan Dinas Pendidikan Pemprov DKI dalam rangka program literasi keuangan. Selama 7 tahun ini kami sudah bekerjasama dengan Teater Koma dan Yayasan Mitra Mandiri untuk mencakup sekitar 541 sekolah dasar di DKI Jakarta. Sudah sekitar 50.000 SD, anak-anak SD kelas 5 dan 6 menyaksikan, dan lebih menggembirakan lagi dari 50.000 yang menyaksikan sudah ada 13.000 yang sudah menabung. Jadi itu sangat-sangat baik. Bentuknya nanti mungkin akan disaksikan sedikit. Ini adalah interaktif, edukatif dan sangat menghibur sehingga dapat diserap oleh bukan hanya anak-anak ya, dengan kita juga orang dewasa, sehingga kita dapat memahami lebih dalam mengenai literasi keuangan. Hasil survei OJK mengenai literasi keuangan hanya sekitar 21% dari masyarakat yang memahami tentang produk-produk bukan hanya perbankan tapi asuransi, pembiayaan dan sebagainya. Sangat-sangat sedikit. Dan juga kalau kita lihat di pelajar itu hanya sekitar 28%. Jadi belum ada sepertiga dari pelajar kita di Indonesia ini yang sebenarnya memahami secara dalam dan komprehensif tentang produk-produk keuangan. Jadi saya rasa masih besar dan masih jauh pekerjaan rumah kita. Dan melihat kondisi itu kita bermitra dengan Bank DKI yang diwakili Pak Martono hari ini ya Pak, sebagai mitra baru kita, di mana bentuk kerjasama ini merupakan terobosan baru, di mana kita terus melakukan pentas dengan agen PNI ini, tapi Bank DKI bisa dapat langsung menjemput bola dan langsung menerima tabungan dari anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD di DKI Jakarta. Dan tahun ini, tahun depan, tahun 2015, kita akan menargetkan 80 sekolah. Dan kalau kita lihat sekitar mungkin 100 anak per sekolah, mungkin 8.000 anak-anak yang akan kita cakup. Dan mudah-mudahan kebanyakan atau hampir semuanya akan dapat membuka tabungan di Bank DKI. Kami juga dalam kesempatan ini memberikan terima kasih kepada Pemprov DKI khususnya Dinas Pendidikan dan juga tentunya Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memblessing program ini, dan mudah-mudahan kepala sekolah dan guru-guru dari seluruh SD di DKI Jakarta turut ikut berpartisipasi sehingga kita membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih melek keuangan. Terima kasih. Selamat pagi.
Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Saya Pak Igor, beliau ini penasihat saya di bidang keuangan sebenarnya. Igor, Presiden, Pak Unggi dari WI, Pak Gubernur DKI, yang saya hormati Pak Dinas Pendidikan, Pak Asrof, dan staf Biro Ekonomi juga, Pak John Karaman dari Yayasan Mandiri, para Ketua Titik Koma juga, yang mana jalan saya itu beberapa ya, para guru, para siswa, tadi digunakan selamat pagi, selamat siang kepada semua. Terutama kita bersyukur akhirnya hari ini agen training kita muncul. Ini satu mengedukasi anak-anak dari SD untuk mengerti tentang ya bahasanya tahu duit lah gitu ya. Selama ini tahu uangnya hanya tahu pakai uang. Saya dulu waktu kecil ada teman saya buta huruf, sekolahnya nakal, tapi kalau sudah duit dia tahu persis hitungan baliknya. Dia kira sekarang dari sekolah kalau matematikanya enggak benar, dia baru tanyain hitungan 100 kurang 50 berapa, nggak bisa jawabnya. Dia kalau ditanya ini uang 100.000, kalau belanja 50.000 kembalinya berapa? 50.000. Ya maksud saya agen training ini bukan ngajarin ini ya, kita mau itu tentang ya minimal nanti lama-lama duit hari ini lebih berharga daripada besok. Nah ini kan prinsip-prinsip kenapa mesti nabung, gimana investasi. Nah kita mulai yang kecil dulu. Tentu kami dari Pemprov DKI berterima kasih, tapi kami DKI mendorong nanti ke depannya betul-betul cashless society. Jadi nanti anak-anak kalau udah dewasa nggak ada lagi dipegang uang. Kalau saya juga nggak dengan dompet aja sekarang, kenapa? Karena nggak sempat belanja kalau saya masalahnya. Saya punya masalah sekarang. Tapi yang saya maksud ke depan itu betul-betul tidak ada pegang uang. Jadi uangnya dapat pakai tip aja. Jadi semua naik kereta api, mau naik bus, mau naik parkir, apa saja harus termasuk belanja di PKL. Kita lagi rancang tempat-tempatnya itu. Bahkan kami lagi berpikir, ini sedikit yang cerita di India, orang yang menghadapi bencana kebakaran atau banjir itu tidak ada lagi dibagikan nasi bungkus gratis, bagikan super mie aqua gratis, tidak ada lagi gratis. Jadi si orang yang mengalami bencana harus beli. Dengan apa? Dengan ATM, ini gimana? Lalu uangnya dari mana? Kami isi kepada dia uangnya, dia tidak bisa tarik cash. Sehingga nanti nasi bungkus semua itu saya beli mungkin 5.000. Kalau sekarang kejadiannya bingung saya ukurnya. Ada yang ngalamin banjir 3.000 orang. Dinas sosial masak 9.000 bungkus pagi siang malam. Padahal yayasan sudah CCTV Mandiri dan juga bawa 1.000 bungkus. Lalu pertanyaan saya, ini benar nggak orang saya masak 9.000 bungkus? Apa numpang? Ini pertama. Terus yang kedua, di lapangan dari laporan intel polisi ada oknum warga yang sangat sombong. Ketika polisi masak nasi goreng dengan mie, begitu dia lihat dibuang loh sampah. Karena dia tahu dari yang sudah suci ada daging, ada telur, ini mau makan. Atau yang selatan ngambil terlalu banyak. Atau ada yang tugas itu ngumpulin aqua sama super mie. Ada yang foto-foto minta pampers gitu banyak. Padahal kalau dulu nggak ada kira-kira anaknya nggak pakai pampers sebetulnya. Tapi begitu ini dia foto pakai pampers, seribu bahasa juga dia bisa ganti, tapi nggak bisa. Nah dengan adanya Imani, saya bisa memonitor si A ini ngambil apa saja di toko terdekat. Dan dia bisa dari cash. Dan kamu dia kata pintar kami yang tahun depan, ini Pak Rasul ya,
si anak ini orang tua tidak bisa lagi tarik cash. Sekarang di handphone semua, nggak bisa. Sekolah, kantin harus pasang edisi, makan di kantin semua harus debit atau debit. Tinggal di bus, harusnya di bus pun tidak bisa juga debit naik bus. Dia bisa naik Transjakarta, tidak perluas, dia tidak boleh lagi tarik cash. Jadi Pak Rasul KJP total dia bisa tarik cash. Mau beli buku, beli alat tulis, baju, tas, sepatu, bagaimana? Ke pameran saja, pameran Jakarta Book Fair tahun sekali. Kalau uangnya lebih bagaimana? Itulah tabungan. Sampai dia selesai, ini jadi tabungan. Jadi kalau tarik cash rusak. Jadi KJP kita tidak bisa ditarik di ATM. Apalagi datang ke kantor bank marah-marah sama Bank DKI mau minta tarik cash semua. Lebih galak dia. Jadi hari ini tiba-tiba kita lebih konten. Ini prinsip ini mungkin agak bingung anak-anak, tapi anak-anak harus disiapkan ke dunia modern. Karena 2025 kita akan masuk ke bonus demografi. Persaingan mencari kerja begitu banyak. Jadi anak-anak harus berlatih seperti ini. Sekali kami sangat terima kasih. Karena saya dari dulu selalu percaya kunci sukses itu adalah menguasai keuangan. Anda mau jadi siapapun, kalau kita pilih di hidup pun, walaupun dia itu tambah, misalnya, milih orang keuangan yang akuntan itu jauh lebih hebat daripada orang tambah menjadi hidup. Kenapa? Karena dia tahu persis. Kita bisa baca laporan keuangan, kita bisa bayangkan operasionalnya seperti apa. Jadi saya juga kunci di keuangan. Makanya waktu saya geologi, orang tambang. Baik ketika teman-teman mengambil S2, master di bidang geologi, bidang ilmu, bisa tidak. Maunya apa? Saya mau master di bidang keuangan. Karena itu baru saya ngerti semua masalah tambang. Marketing bagus, marketing masih bisa mengelola orang lain pakai komisi. Tapi kalau keuangan, asumsinya di kita. Jadi dengan anak-anak sudah dilatih dalam sistem keuangan ini. Padahal Pak Presiden kita, Pak Jokowi, kalau kita mau menarik dirut-dirut BUMD, beliau pesannya ini, cari orang bank. Nah, kata beliau. Orang bank ngerti pelajaran yang baik, ngerti semua yang terperinci, dan gara-gara Pak Jonan di Citibank, kita jadi tak fanatik sama orang Citibank gitu. Gimana kira-kira di Citibank kita banyak aja deh. Bekas di sana deh. Saya juga nggak tahu bekas apa, bekas fotokopi apa sih yang ada. Pokoknya di Citibank ada keuangan kita banyak aja. Jadi di transportasi Jakarta kami pun sama. Di satu grup yang MRT juga sama. Jadi kita tarik, kita kan maunya Pak Presiden Pak Jokowi seperti itu. Nah ini yang saya harap anak-anak kita bisa lihat ini cara edukasi yang sangat baik. Dan kita tentu harap Jakarta makin lama makin baik dan kita akan kontrol orang dengan uang, dengan kartu ini. Bahkan PKL saya mau kontrol dengan ini, parkir dengan ini, bahkan rumah susun pun dengan ini. Karena rumah susun itu adalah panti besar sebetulnya, tidak boleh dijual-belikan, masuk hotel walaupun dia tidak. Bahkan naik bus kenapa kami paksakan seperti ini? Kami bisa membuat rute yang baru memenuhi harapan si penumpang. Misalnya orang naik dari Jempol, stasiun Jempol, turun di stasiun Kelingking. Kita tinggal lihat ada nggak jurusan bus langsung Jempol ke Kelingking. Kalau tidak ada, pasti dia turun di Ibu Jari, Tengah, Manis. Telunjuk ini, pasti begitu. Nah kalau begitu dia turun di 4 kali 4 bus, nggak bisa. Kalau dia jumlahnya cukup, jangan tahu naik berapa, dari mana lewatnya langsung. Jadi cerita orang dewasa nih, sekarang mandiri, bantu saya bisa tahu persis. Di rute koridor 1, wanita lebih pagi berangkatnya, pulang lebih cepat, dan selalu stasiunnya sama. Tapi kalau laki-laki lebih siang, pulang lebih lama, tengah hari dia bisa turun di Koridor di Kemana Besar kayaknya. Nah, mungkin akan gitu. Saya bisa tahu dari situ. Jam 2 jam 3 turun di Koridor dan
ini saya terinspirasi film-film Hollywood sebetulnya. Kalau mau melacak orang, lihat tempat kriminalnya di mana. Oh, dia lagi di sini, belanja di mana, isi bensin di mana. Jadi kita bisa kontrol orang dengan ini sebetulnya. Tapi CCTV kita butuh pasang lebih banyak pada mobil. Nanti ketahuan juga posisi di mana semua. Kita akan pasang CCTV bisa deteksi wajah. Jadi kota modern harus dibuat sangat digital. Dan ini juga membantu orang ini lebih tepat. Jadi orang tidak mampu, kita tahu persis dia mampu tidak mampu. Ini contoh. Mungkin nggak orang tidak mampu makan di kantin sehari 20.000. Mungkin gitu. Nah kita buat standar dulu. Mungkin nggak orang nggak mampu, handphonenya beri. Kita juga nggak masuk akal gitu. Nah ini mobil kita bisa lihat. Ya, mungkin nggak gajinya 30 juta, 20 juta, tapi jam tangannya dicekmil 1,5 miliar. Itu nggak masuk akal. Jadi tahun depan transaksi di DKI tidak boleh lebih dari 25 juta. DKI itu, saya ingatkan ini. Jadi kalau ada SKP itu keluarkan cek di atas 25 juta, dia pindah keluarkan 10 biji. Kemudian 100 juta keluarkan 5 biji, 10 biji. Kita baca di cash management sistemnya. Saya minta DKI tulisin siapa-siapa nggak berani. Nah ini juga agak bagus. Satunya pakai itu nggak enak. Orang salah ditegur nggak enak. Makanya negara kita nggak maju teman-teman. Jadi kalau salah ditegur, bukan tidak santun. Daripada bangun bareng, nggak ada gunanya kalau ditegur. Nah itu yang mau kita lakukan. Dan kita sangat yakin tahun depan pasti ada gesekan. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah ketemu satu formula yang baik. Dulu saya pusing kalau pindahin orang. Ini ada, misalnya ada pejabat, 2 orang pejabat kurang baik. Ada pejabat yang lebih baik. Saya mau pindahkan. Nggak jadi pindah tuh. Kenapa? Karena 2 yang tidak baik itu mesti dicarikan posisi yang sama. Posisi yang sama, ini juga ada orang. Mau dipindahin kemana? Nggak ketemu lagi, muter-muter nggak ketemu posisinya. Akhirnya nggak jadi pindah. Nah sekarang saya sudah ketemu rumusnya gampang banget. Kemarin waktu PLT Gubernur Riau dan teman saya, kamu mau ganti 2.000 orang, 3.000 orang, mau berapa tahun susunnya? Gak usah kan seminggu 2 minggu. Gimana caranya? Ini mah menyusun. Kalau yang lebih baik, yang ini copot aja, isi doang apa susah? Isi botol 2.000 juga gampang, kalau di komputer isi aja. Lalu yang ini gimana? Jadi kalkulin aja kalau udah pikirin mau dia kemana. Jadi gampang sekarang. Ya mungkin kita akhir Desember akan melantik 2.000 orang dari saya. Ya mungkin baru 5.000. Kalau yang baru sudah tinggal aja. Baru revolusi mental. Kita baca Jokowi. Dan saudara saya anak-anak. Bapak saya selalu bilang sama saya, ini saya pepatah Tiongkok kuno, lebih kaya orang yang pintar hemat daripada orang yang pintar cari uang. Jadi orang yang pintar hemat itu akan lebih kaya, lebih sukses daripada pintar cari uang. Jadi sama seperti itu. Lalu definisi kaya itu apa? Orang yang kaya raya adalah orang yang punya semua yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Karena orang paling kaya di dunia pun tidak pernah memenuhi semua yang dia inginkan. Anak saya yang besar itu paling demen Indiana Jones dari harta karun. Kalau saya bilang sama anak saya, kamu tahu nggak harta karun yang terbesar di dunia dan paling gampang ditemui itu di mana? Di mana Pak? Waktu ini masih SMP kelas 1. Di kuburan saja. Kenapa di kuburan? Nah kalau aset tidak berwujud, bahasa Inggris itu intangible asset, bahasa akuntansi, menjadi berwujud atau intangible asset, itulah kuburan harta karun. Karena semua keserakahan, keinginan, kemauan orang semua yang tidak sempat mendapatkan berwujud hidup di bawah mati. Nah, kalau itu dijadikan aset,
Itulah harta karun. Hayalan orang, keserakahan orang, keinginan semua ada di kuburan. Itu kira-kira. Terima kasih. Bu, mana sini, Bu? Sini, Bu. Ya. Ibu, Bu. Ya, nanti kamu kita berbuka dulu. Ibu kerudungnya dimundurin dikit tuh. Juara favorit?
Mari bicara selanjutnya penyerahan secara simbolis melaksanakan amalan. Mulai. Hari ini Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, deh. Nah, ya. Ya, oke. Mas berapa? Ya, oke, betul ya. Oke. Foto bersama.